Oke, kali ini kita akan membahas fungsi pada bahasa pemrograman luar. Oke, yang pertama itu fungsi. Pengertiannya. Fungsi adalah blok kode yang akan berjalan ketika dipanggil. Jadi, ketika fungsi itu dipanggil, maka akan dieksekusi kode yang ada di dalam blok kodenya. Fungsi adalah blok kode yang memiliki nama dan dapat menerima argumen. Jadi, fungsi ini mempunyai nama dan juga dapat menerima argumen. Fungsi dapat mengembalikan nilai atau meng-return value setelah melakukan operasi tertentu. Jadi fungsi tidak hanya menjalankan blok kode, tapi juga bisa mengembalikan nilai. Yang selanjutnya, fungsi dapat dipanggil dari bagian lain dalam program. Jadi fungsi dapat dipanggil di bagian program yang lain, mungkin di perulangan atau mungkin di percabangan, seperti itu. Oke, di sini ada cara menulis fungsi di luar. Nah, untuk menulisnya kita menggunakan kata function, lalu di sini ada nama fungsinya. Nah, untuk argumen atau parameter ini akan dibahas di selanjutnya. Untuk sekarang ini nggak usah hiraukan saja. Jadi ini kosong. Jadi function, nama fungsi, buka kurung, langsung tutup kurung. Nah, di sini blok kode yang akan dijalankan, lalu di sini n. Nah, untuk pemanggilan fungsi seperti ini, nama fungsi lalu buka kurung lalu tutup kurung. Kenapa harus dipanggil? Nah, fungsi ini tidak akan dieksekusi jika fungsi ini tidak dipanggil. Jadi, fungsi ini akan dieksekusi ketika fungsi ini dipanggil. Oke, di sini ada contoh fungsi. Kita mempunyai fungsi yang bernama sapa, lalu di dalamnya kita print halo selamat datang. Oke, langsung saja kita contohkan. Oke, di sini sudah contohnya function, nama functionnya sapa, lalu menggunakan buka kurung lalu tutup kurung. Lalu di sini untuk blok kode yang akan dijalankan yaitu print halo selamat datang. Seperti itu. Lalu kita jalankan. Nah, di sini tidak ada output apapun ya. Karena di sini function itu jika blok kode yang di dalamnya ingin dieksekusi, maka function ini harus dipanggil. Cara panggilnya seperti ini. Nah, cara panggilnya itu dengan menuliskan nama functionnya, lalu buka kurung, lalu tutup kurung. Seperti ini. Kita jalankan. Nah, di sini blok kode yang di sini dieksekusi. Kurang lebih seperti itu untuk fungsi di bahasa pemrograman luar. Oke, selanjutnya itu fungsi dengan argumen. Nah, fungsi dengan argumen memungkinkan kita untuk mengirim data ke dalam fungsi saat fungsi tersebut dipanggil. Jadi, kita bisa memasukkan data ke dalam fungsi. Nah, apa itu argumen? Argumen adalah nilai atau variabel yang diberikan ke dalam fungsi. Jadi nilai yang akan dimasukkan ke dalam fungsi. Itu namanya argumen. Lalu, argumen digunakan oleh fungsi untuk menjalankan tugas tertentu. Jadi argumen ini akan dipakai di dalam fungsi ini. Seperti itu. Nah, di sini contoh fungsi dengan argumen. Nah, di sini kita mempunyai function fungsi yang bernama luas persegi. Lalu di sini kita isi masukkan nama argumennya. Argumennya itu sisi. Lalu di sini kita buat variabel luas. Nah, ini kenapa ada lokal? Nah, untuk lokal ini akan dibahas di sehabis materi fungsi. Nanti akan dibahas untuk variabel lokal ini. Nah, di sini kita punya variabel luas yang dimana
untuk mendapatkan sisi kali sisi. Jadi luas ini menampung hasil dari sisi kali sisi. Lalu kita print luasnya. Jadi di sini kita masukkan sisi, lalu sisi ini akan dipakai di dalam function luas persegi. Langsung saja kita contohkan. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, di sini nggak ada output apa-apa ya, karena di sini kita belum panggil functionnya. Sekarang kita lanjut panggil functionnya. Nah, di sini kita mempunyai argumen sisi, lalu di sini kita harus isi argumennya. Kita misal masukkan 3. Jadi untuk memasukkan saat memanggil, lalu kita bisa memasukkan nilainya di sini di dalam kurung awal ini. Coba kita jalankan. Nah, di sini 9. Kenapa 9? Karena saat function ini dipanggil, kita memasukkan angka 3, di mana angka 3 ini akan menjadi isi dari argumen sisi. Lalu sisi ini akan dipakai untuk perhitungan luas di dalam function ini. Kurang lebih seperti itu. Untuk contoh lain, misalnya kita masukkan. Nah, di sini luas persegi kita jalankan. Nah, ini akan menjadi 25. Jadi function ini bisa terus dipakai terus menerus. Jadi nggak ada batasannya ya. Jadi kalau misalnya mau pakai terus menerus bisa. Dan kurang lebih seperti ini untuk contoh fungsi dengan argumen. Oke, yang selanjutnya itu fungsi mengembalikan nilai. Nah, selain menjalankan kode dalam bloknya, fungsi juga dapat mengembalikan nilai. Nah, dengan menggunakan kata kunci return dan diikuti nilai yang ingin dikembalikannya. Jadi fungsi ini juga bisa mengembalikan nilai ya. Langsung saja ke contohnya. Nah, di sini contoh fungsi mengembalikan nilai ya. Nah, di sini kita punya function yang bernama tambah, di mana kita punya argumen A dan juga B. Lalu kita membuat variabel hasil, di mana variabel hasil ini menampung hasil pertambahan dari A dan B. Lalu kita kembalikan nilai hasil ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut saja ke contoh kodenya. Oke, coba kita eksekusi dulu. Nah, di sini tidak mengeluarkan output apa-apa ya. Oke, di sini untuk kita melihat hasilnya kita bisa seperti ini. Nah, di sini kita kenapa di sini ada angka 15? Kenapa bisa ada 15? Karena di sini kita panggil function tambah dengan argumen A 10 lalu B 5. Nah, lalu function ini dieksekusi, di mana 10 ditambah 5 sama dengan 15, lalu dikembalikan nilainya ke print ini. Atau bisa juga seperti ini. Di sini juga bisa seperti ini. Jadi kita mempunyai variabel hasil tambah, lalu di sini kita panggil function tambah, di mana dia akan mengembalikan nilai hasil, dan nilai hasil ini akan
ditampung oleh hasil tambah. Lalu di sini kita print hasil tambah. Coba kita jalankan. Nah, 10. Karena di sini untuk 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kurang lebih seperti ini.